Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam selalu keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas pelajaran IPA tentang suhu dan perubahannya. Oke, masuk ke suhu ya. Suhu adalah derajat tinggi atau rendahnya panas suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu biasa disebut dengan termometer. Termometer itu pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama termos, yang artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Dari situlah berawal bahwa termometer itu merupakan alat untuk mengukur suhu. Dalam standar satuan internasional, suhu itu memiliki satuan berupa Kelvin, dan suhu itu termasuk dalam besaran pokok. Sebelum masuk ke jenis-jenis termometer, kita ketahui dulu bagian-bagian dari termometer. Bagian paling ujung sendiri itu adalah reservoir yang biasanya berisi zat cair yang bisa memuai ketika terkena panas. Contohnya adalah raksa. Pada saat suhu meningkat, maka zat cair yang berupa air raksa di dalam tabung reservoir itu tadi akan permukaan zatnya akan naik atau memuai pada saat terkena panas, dan begitu pula sebaliknya. Untuk bagian samping itu ada skala suhu, biasanya dari 0 sampai 100 itu untuk Celcius. Contohnya Celcius. Kemudian yang di tengah itu ada pipa kapiler. Pipa kapiler itu merupakan pipa yang tersambung dengan reservoir, di mana ketika suhu zat cair yang berupa raksa tersebut naik, maka dia akan melewati pipa kapiler itu dan bisa ditunjukkan berapa skala suhu yang terakhir dia berhenti. Oke, sekarang baru kita masuk ke jenis-jenis termometer. Yang pertama, jenis termometer itu adalah termometer zat cair. Sesuai dengan namanya, termometer zat cair itu berarti di dalamnya berisi zat cair. Zat cair itu ada dua macam. Yang pertama adalah alkohol, yang kedua adalah air raksa. Mungkin ada yang ingin bertanya, mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Jawabannya adalah karena air itu memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, maka air itu justru mengalami penyusutan. Dari sifat anomali air itulah yang mengakibatkan zat cair berupa air itu tidak bisa digunakan sebagai alat ukur suhu yang tepat. Sesuai dengan grafik hubungan volume dengan air yang bisa kalian lihat, di situ ketika suhu air itu berada di kisaran antara 0 sampai 4 derajat Celcius, maka air akan mengalami penyusutan. Tapi pada saat di atas 4 derajat Celcius, maka air itu akan mengalami pemuaian. Salah satu akibat anomali air yang menunjukkan kebesaran Tuhan itu contohnya adalah pada musim dingin. Suhu di sungai atau laut yang bisa membeku pada saat musim dingin itu hanya pada bagian permukaannya saja, sedangkan bagian dalam tidak membeku, sehingga ikan dan berbagai biota laut yang ada di dalamnya itu tetap bisa bertahan hidup di musim dingin.
Seperti yang Bu Rida tadi sebutkan di awal, zat cair pengisi termometer itu pada umumnya ada dua yang dipakai. Yang pertama ada air raksa, yang kedua ada alkohol. Air raksa itu memiliki kelebihan yang pertama adalah tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, cepat mengalami panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang ketiga, jangkauan suhu lebih lebar, titik bekunya adalah minus 40 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 36 derajat Celcius. Yang keempat, volume air raksa berubah secara teratur. Untuk alkohol itu memiliki keuntungan juga kekurangan. Keuntungannya yang pertama adalah harganya lebih murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku dari alkohol itu adalah minus 130 derajat Celcius. Kerugiannya dari penggunaan alkohol sebagai zat cair untuk mengukur suhu yang pertama adalah membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna. Jadi kita perlu memberi warna tambahan agar dapat dilihat saat pengamatan. Melanjutkan dari jenis-jenis termometer tadi, yang pertama itu termometer zat cair ya. Yang berikutnya ini adalah termometer bimetal. Termometer bimetal itu dibuat dengan memanfaatkan sifat bimetal, yaitu adalah gabungan dari dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan atau dilekatkan menjadi satu, sehingga bisa digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Yang ketiga adalah termometer kristal cair. Pada termometer kristal cair terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Selain jenis termometer yang Bu Rida sebutkan di awal tadi, ada beberapa termometer yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah termometer klinis atau termometer badan. Termometer ini biasa kita gunakan pada saat kita mengalami demam. Yang berikutnya adalah termometer bimetal, yang seperti yang Bu Rida terangkan di awal tadi. Termometer bimetal itu gambarnya seperti ini. Di situ di dalamnya ada dua logam yang memiliki kepekaan yang berbeda. Jadi ketika salah satu logam itu memiliki kepekaan panas lebih cepat, maka ketika dimasukkan ke dalam zat yang panas itu salah satu logamnya akan menggulung, sehingga akan menunjukkan berapa ukuran suhu zat tersebut. Yang berikutnya adalah termometer dinding atau termometer ruangan. Ini biasanya diletakkan di ruangan-ruangan tertentu. Yang paling banyak menggunakan biasanya para peternak. Para peternak itu akan meletakkan termometer dinding ini di ruangan atau di kandang-kandang ternaknya supaya mereka dapat mengontrol suhu di ruangan tersebut. Oke, untuk menentukan skala termometer, kita memiliki beberapa termometer. Yang pertama ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, yang masing-masing memiliki titik tetap atas atau titik didih. Yang berikutnya memiliki titik tetap bawah yang biasa disebut dengan titik beku. Untuk Celcius itu titik bekunya adalah dari 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Fahrenheit itu 30 derajat Fahrenheit, titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumur itu titik bekunya adalah 0 derajat
Reaumur, sedangkan titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Sedangkan Kelvin itu adalah 373 Kelvin untuk titik didihnya, sedangkan titik bekunya adalah 273 Kelvin. Dari keempat patokan tersebut, maka akan mendapatkan skala yang pertama 100 untuk Celcius, 180 untuk Fahrenheit, 80 untuk Reaumur, dan 100 untuk Kelvin. Ketika dibagi semua rata, dibagi 20, maka akan muncul perbandingan Celcius 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Penetapan angka pada skala termometer itu bersifat arbitrter atau sesuai kehendak penemunya. Oke, untuk mempermudah dalam menghafalkan rumus pada skala termometer yang tadi, yang ada perbandingannya ada 5, 9, 4, dan 5, Bu Rida memiliki rumus cepat seperti pada gambar, bisa ditulis, bisa dihafalkan. Itu akan mempermudah kalian ketika mencari perbandingan antara Celcius dengan Reaumur, Reaumur dengan Fahrenheit, Reaumur dengan Kelvin, dan sebaliknya. Untuk mempraktekkan rumus cepat yang Bu Rida sampaikan tadi, maka ada latihan soal, hanya cukup 2 soal saja, dicoba dulu. Yang pertama, 60 derajat Reaumur itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Yang kedua adalah 50 derajat Fahrenheit itu sama dengan berapa Kelvin? Jawabannya berapa? Ayo. Oke. Kita langsung kerjakan aja ya jawabannya. Yang pertama, kita lihat dulu di rumus cepatnya. 60 Reaumur itu berapa derajat ya? Pakai berapa derajat Fahrenheit ya? Kita pakai rumus yang mana? Reaumur ke Fahrenheit. Di situ menunjukkan bahwa F sama dengan 9/4 dikalikan R ditambah 32. Bisa juga dimasukkan ke skala tadi, Reaumur ke Fahrenheit. Jadi tinggal kita balik. Seharusnya kan kalau Reaumur dulu kan 4/9, karena yang ditanyakan Fahrenheitnya, maka kita balik 9/4 dikalikan derajatnya Reaumur itu 60 ditambah 32. Kita kalikan dulu. 9 dibagi 4 dikalikan 60 dapat berapa? 9/4 dikalikan 60 dapat 135 ditambah 32 sama dengan 167 derajat Fahrenheit. Untuk yang nomor 2 itu juga sama, Kelvin ke Fahrenheit. Kelvin itu 5, Fahrenheit 9. 5/9 dikalikan F atau derajatnya Fahrenheit tadi 50. Karena Fahrenheit tadi memiliki titik rendahnya 32, maka kita kurangi dengan 32 ditambah karena titik didihnya karena titik rendahnya dari Kelvin itu 273, maka kita tambah dengan 273. 5/9 dikalikan 50 dikurangi 32 mendapatkan 18 ditambah 273 sama dengan 5/9 dikali 18 dapat 10 ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin. Oke, kita dapat menentukan sendiri skala suatu termometer
Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain apabila pada saat menentukan titik tetap kedua termometer berada dalam keadaan yang sama. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer diperoleh hubungan sebagai berikut. Tx min Xb dibagi Xa min Xb sama dengan Ty min Yb dibagi Ya min Yb. Tx itu apa? Tx itu adalah titik tetap atas termometer X. Xb itu adalah titik tetap bawah termometer X. Dan Tx itu adalah suhu pada termometer X. Ya itu adalah titik tetap atas termometer Y. Dan Yb itu adalah titik tetap bawah termometer Y. Ty itu adalah suhu termometer Y. Jadi ketika kalian menemui ada dua termometer dengan skala yang berbeda, itu bisa dikonversikan dengan menentukan titik tetap kedua termometernya tadi berapa. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Bila ada kurangnya bisa ditanyakan lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.